mewawancarai salah satu pelaku usaha ekonomi di saat pandemi COVID-19 saat ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi penilaian daripada tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pedagang di Pasar Tanah Mira, tepatnya di Taliwang, Sumbawa Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan Ibu, nama saya Naila Amalia dari Universitas Mataram. Maaf Bu, mengganggu aktivitasnya sebentar ya. Enggak apa-apa. Nama Ibu siapa dan alamatnya di mana? Nama saya Ibu Tati, alamat saya Kampung Layar, Kelurahan Dalam. Tujuan saya dalam mewawancarai Ibu ini untuk menanyakan keterkaitan usaha Ibu dengan pandemi COVID-19. Oh ya. Oke, langsung saja Ibu ya. Ibu usaha di bidang apa? Di bidang pakaian biasa. Selain usaha di bidang pakaian, Ibu punya usaha apa lagi? Ini aja dan ada yang lain. Di sini aja kita tempatnya. Ibu jualan dari kapan sampai kapan Bu? Oh, saya jualan itu dari pagi sampai siang. Sejak kapan Ibu memulai usaha ini? Ya sekitar tahun 90-an. Apa yang mendorong Ibu untuk berjualan pakaian seperti ini? Karena dari dulu orang tua saya jual kayak gini. Jadi mungkin ikuti jejak orang tua. Jadi sekarang ini kan pandemi COVID ya Bu ya. Ya. Bagaimana keadaan perkembangan usaha Ibu, usaha ekonomi Ibu selama pandemi ini? Selama pandemi ini pendapatan ibu menurun karena itu kebanyakan kan orang diam di rumah pada takut keluar. Nah, ditambah lagi dengan adanya pedagang online, otomatis jualan ibu sepi. Jadi mengapa Ibu masih tetap bertahan? Karena saya rasa usaha saya ini sudah enak walaupun di musim pandemi ini. Karena ya enak begitu, makanya kita jalankan aja. Strategi apa yang Ibu lakukan di masa pandemi ini untuk menarik minat pembeli kembali? Misalnya kalau ada barang baru datang, kita posting di sosmed itu. Terus itu alhamdulillah ada juga orang datang, 1-2 yang datang belanja. Apa dan bagaimana peran ajaran Islam dalam membuat Ibu bisa tetap bertahan mencari rezeki? Ya kita harus sabar dan tawakal aja, apa boleh buat kan, karena ini sudah usaha kita. Ya mungkin karena COVID-19 ini mungkin ya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala kan, jadi kita harus sabar aja. Mudah-mudahan pandemi ini akan cepat berakhir. Cara Ibu mengatasi usaha Ibu yang menurun ini dan bagaimana solusinya? Oh, kita harus pandai-pandai mengatur keuangan deh. Misalkan hari ini kita beli daging, ya otomatis kita goreng telur. Nah, atau sekarang ini kita beli ikan, besoknya kita goreng tempe gitu kan, diseling-seling gitu biar keuangan bisa berjalan. Nah, abang paling buat adek masa pandemi ini kan, ya kita harus ya sabar aja. Terima kasih Bu atas Ya. waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu ya. Semoga Ibu sehat selalu dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga usaha Ibu berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Makasih deh. Inilah dia suasana pengunjung di lokasi Tanah Mira, Taliwang, Sumbawa Barat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, perkenalkan nama saya Nurul Laili dari kelompok 4 program studi manajemen. Sekarang saya sedang berada di wilayah Tengari, Kota Praia, Kabupaten Lombok Tengah dengan tujuan untuk melakukan wawancara kepada para pelaku ekonomi terkait bagaimana sih kondisi ekonomi pada masa pandemi ini. Di sini saya mengambil sampel para pedagang ini. Oke guys, langsung aja kita tanya kepada narasumbernya. Wawancara agak dibesarin ya soalnya kondisi.
Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili dari Universitas Mataram, program studi manajemen, mendapatkan tugas di mata kuliah pendidikan agama Islam untuk melakukan wawancara kepada para pelaku ekonomi terkait bagaimana kondisi ekonomi di masa pandemi ini. Sebelumnya kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Nama saya Nudis. Oh, Nudis. Panggil kak aja gitu kan, soalnya masih seumuran lah. Baik guys, pada pagi hari ini kita memiliki narasumber bernama Kak Mudis. Kakak ini dari mana? Bodak. Bodak. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan itu apa dampak yang dirasakan terhadap ekonomi di masa pandemi ini menurut Kakak Mudis? Dampak seperti apa ini? Dari segi ekonomi, misalnya kan biasanya kalau misalkan sebelum masa pandemi misalkan yang belanja relatif banyak, terus kalau misalkan di masa pandemi ini kan kadang kita dilarang untuk terlalu keluar rumah gitu. Jadi bagaimana dampak yang dirasakan oleh Kak Mudis? Ya, berkurang gitu. Berkurang dari segi pembeli. Ya. Dulu kalau belum pandemi ini ramai. Sekarang kurang. Kalau boleh tahu kenapa Kak Mudis ini memilih tempat di sini? Apakah Kak Mudis berkeliling atau cuma stay di sini aja? Stay di sini aja. Menurut Kak Mudis berarti tempat ini yang paling strategis lah gitu. Nanti kalau dimarahin PP pindah. Sering gitu dimarahin Kak sama? Iya, ditegur aja. Nah, selanjutnya bagaimana? Apa alasan kakak masih tetap bertahan untuk tetap berjualan meskipun seperti yang kakak bilang kan tadi di masa pandemi ini otomatis pembeli atau omsetnya semakin berkurang. Nah, apa alasan kakak kenapa masih tetap bertahan untuk berjualan? Kenapa nggak ada kerjaan yang lain? Kebutuhan ekonomi berarti. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Kan di sini tugas saya di mata kuliah pendidikan agama Islam. Kalau boleh tahu, apa dan bagaimana peran ajaran Islam menurut kakak sehingga membuat kakak masih tetap bertahan? Contohnya misalkan kita harus tetap bekerja keras dari segi Islam kan, sehingga meskipun di masa pandemi ini kakak masih tetap berjualan gitu. Nah, kalau dari segi kakak, apa ajaran Islam sehingga membuat kakak masih tetap bertahan untuk berjualan ini? Kayak gimana, nggak ngerti. Misalkan meskipun di masa pandemi kan seperti yang dibilang tadi pembelinya berkurang, tetapi dari segi Islam kita tetap dianjurkan untuk bekerja keras untuk mencari nafkah gitu, mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, kalau dari segi kakak, apa ajaran Islam yang membuat kakak masih tetap bertahan untuk berjualan, untuk tetap melakukan kegiatan ini? Cuma nggak ada kerjaan aja. Iya sih, berarti lebih kepada kebutuhan ekonomi aja gitu ya. Terima kasih Kak atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Oke guys, itu tadi jawaban atau respon dari pelaku ekonomi terkait bagaimana sih kondisi ekonomi di masa pandemi ini. Tadi saya mendapatkan narasumber bernama Kak Mudis selaku penjual keliling kue pukis. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari beliau adalah di mana meskipun di masa pandemi ini omset yang ia dapatkan atau pembeli yang melakukan pembelian di dagangannya itu semakin berkurang, tetapi kita harus tetap bekerja keras, kita tidak boleh mengeluh karena memang adanya kebutuhan ekonomi yang harus tercukupi, yang harus terpenuhi, dan juga dari segi ajaran Islam kita tetap harus diperintahkan untuk selalu bekerja keras dan tidak boleh berputus asa. Oke guys, di masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bagian dari Mataram ingin mewawancarai pedagang yang ada di Tanjung Bias. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Nada Nabila, dan dua teman saya Naden Maulida.
Saya Novia Sofianti. Selanjutnya, tujuan kami mewawancarai pedagang di sini untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi di masa pandemi. Sekarang saya sudah bersama salah satu pedagang di Tanjung Bias. Bisa perkenalkan diri, Mas? Perkenalkan, nama saya Kalfikri. Saya selaku pedagang di Tanjung Bias. Kedai saya bernama Warkop. Mas dari mana? Alamat saya dari Batu Layar. Saya ingin menanyakan bagaimana keadaan ekonomi selama masa pandemi ini. Ekonomi selama pandemi ya. Keadaannya. Kalau di sini di Tanjung Bias, saya selaku pedagang merasakan pasang surut pendapatan kita per hari. Kadang rame, kadang tidak, Mbak. Kalau hari biasa itu kemungkinan sebelum pandemi ini, Mbak ya, kita bisa dapat 2 juta. Itu udah termasuk minim kalau 2 juta kalau hari biasa, Mbak. Sekarang kalau di masa pandemi ini maksimal kita bisa dapat itu 500.000. Itu udah maksimal. Itulah yang pendapatannya kurang, itu dah yang dirasakan lebih dampaknya. Itu udah, Mbak. Apa dampak yang dirasakan terhadap ekonomi di masa pandemi ini? Dampak yang dirasakan selama pandemi, kita sebagai pelaku usaha mikro di sini merasakan banyak sekali, Mbak. Dari biasanya rame, sekarang pengunjung agak berkurang karena pandemi. Faktor polisi juga kebanyakan dijaga kan. Jadi orang-orang yang mau berkunjung ke Tanjung Bias itu berkurang jadinya, Mbak, takut karena dijaga polisi. Banyak sih penyebab dampak-dampak yang kami rasakan di sini. Kadang tiap bulan bos harus nombok untuk gaji karyawan di sini, untuk beli apa yang kurang di sini bos aja yang nombok, Mbak. Gitu sih kalau dampaknya sih, itulah kebanyakan bos yang nombok, pengunjung berkurang. Pendapatan kami kadang hari biasa itu bisa mencapai 2 juta kalau hari biasa. Kalau sekarang maksimal dapat 500, itu aja udah alhamdulillah, Mbak. Kalau hari Minggu insyaallah tembus target, Mbak. Itu aja ada dampak. Makasih, Mas. Nah, mereka menghadapinya dan apa peran ajaran Islam dalam membuat mereka tetap bertahan. Bagaimana cara menghadapinya, Mbak? Iya. Kalau selama pandemi, cara kita menghadapi itu, yang pertama kita harus sabar-sabar gitu. Kuncinya sabar. Kalau udah termasuk udah rezeki, mungkin itu kan udah diatur sama Tuhan, Mbak ya. Kalau rezeki itu ya itu aja dah, kita harus sabar-sabar kok di sini. Kalau masalah mungkin untung ruginya itu udah masalah bos yang tanggung, Mbak. Ntar kalau ruginya mungkin bisa ditombok sama bos setiap bulannya. Kalau untungnya kita bahagia bersama, dan itu aja sih. Kalau ajaran Islam itu kita harus sabar-sabar. Intinya kita harus percaya sama itu akan indah pada waktunya. Pandemi pasti berakhir, Mbak. 2021 new normal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Septiani, NIM A1B020278. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mewawancarai pelaku usaha ekonomi di saat pandemi COVID-19. Tujuan saya mewawancarai agar mendapatkan informasi tentang ekonomi di saat pandemi COVID-19 saat ini. Baik, lokasi wawancara saat ini di Pasar Bawah Dompu. Perkenalkan, nama saya Novia Septiani dari Universitas Mataram. Maaf saya mengganggu aktivitas Bapak siang ini. Saya ingin meminta waktu Bapak untuk menanyakan mengenai ekonomi
ekonomi di saat pandemi COVID-19. Langsung saja Bapak bisa memperkenalkan diri. Nama saya Pak Abidin dari Dompu di Pasar Dompu. Saat pandemi mulai dari 2020 sampai sekarang, alhamdulillah, tetapi dengan masuknya tahun 2021 ini, mulai dari setelah Lebaran, bulan suci Ramadan, sangat-sangat kurang kalau pembelinya, terus yang mendatangi kami juga di sini sangat berkurang dibanding dengan pertama pandemik tahun 2020 kemarin. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak menghadapi di saat pandemi, menghadapinya? Untuk kita di pasar ini, misalkan kita itu dari rumah itu kita sudah mempersiapkan diri juga. Setelah kita melaksanakan tugas di rumah, terus kita datang ke pasar ini pakai pakaian yang bersih dan kita pakai masker. Dan di luar daripada pasar itu ada disediakan untuk tempat cuci tangan, dan kita masuk di sini di areal pasar, kita cuci tangan dan pakai masker masih. Terus untuk menghadapi semua itu, kita memberikan contoh juga kepada masyarakat juga. Sekian. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apa peran ajaran Islam dalam membuat Bapak tetap bertahan sampai sekarang? Alhamdulillah kita tetap mengikuti daripada ajaran kami. Misalnya kita daripada ajaran kami, misalnya kita sebagai kaum muslimin di daerah di bagian umat Islam kita, khususnya saya, melaksanakan kewajiban saya 5 kali sehari semalam. Kita melaksanakan perintah Allah, dan kami tetap melaksanakan perintah itu sholat berjemaah di masjid. Setelah itu kami juga mematuhi perintah pemerintah, misalkan berkaitan dengan kita memakai masker, terus mencuci tangan, terus jaga jarak. Itu semua dari kerumunan pun kami juga itu menjaga. Dampak yang Bapak rasakan saat pandemi seperti sekarang ini bagaimana? Di dalam kita menghadapi pandemi sekarang di pasar, kita yang pembeli yang berjualan di sini, kita mendapatkan sepi orang belanja, tapi alhamdulillah kita dapatkan bantuan dari pemerintah juga, dapat bantuan, istilahnya uang apa mungkin kemarin itu kita dapatkan ada yang dari PRI, ada yang dari koperasi, ada yang dari Pegadaian. Sekian pertanyaan, terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk mewawancarai. Sekian wawancara dari saya, semoga Bapak dan teman-teman sekitar Pasar Dompu dapat diberikan rahmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Sekian rangkaian wawancara yang bisa saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Cahyani dari jurusan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di Dusun Batu Sambar, Desa Santong, Kecamatan Terarang di Lombok Timur. Saya bertemu dengan seorang pengusaha sayur dan buah-buahan. Bapak, dipersilahkan Anda untuk memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sayuti. Sekarang teman-teman, kita sudah dengan Bapak Sayuti yang menjadi pengusaha sayur-sayuran seperti tomat, semangka, dan juga nanas. Nah, di sini saya akan bertanya, bagaimana sih penghasilan Bapak dari pengusaha sayur-sayuran ini dari sebelum terjadinya wabah COVID dan sampai masih terjadinya wabah COVID ini?
Dari sebelum COVID, ada baru-baru mulai COVID, alhamdulillah kita lancar-lancar dikit, tapi sudah lama sudah 1 tahun lebih, penjualan pun masih kurang karena pekerjaan kurang. Orang di pasar juga jarang masak karena pekerjaan yang tidak ada pekerjaan. Wah. Karena gimana sih? Karena dalam hal penjualan itu apakah masih dia sedikit, mungkin ya sedikit sepi gitu di pasar? Ya, sedikit sepi di pasar. Oleh karena itu omset dari penjualan itu semakin berkurang. Dari sebelum COVID itu lebih banyak kan? Lebih banyak sebelum COVID dan juga dalam COVID-19. Terus bagaimana sih peran dan ajaran Islam dalam membuat Anda bertahan dalam dalam usaha ini? Walaupun kita tidak bertahan, tapi untuk mata pencaharian sehari-hari itu kita dapat mencukupi untuk mencukupi keluarga. Teman-teman, gimana sih dari pendapat sebelum COVID dan saat terjadinya COVID itu lebih menguntungkan pada saat sebelum COVID? Karena banyak warga-warga yang di sekitar pasar membeli sayur-sayuran di pasar. Akan tetapi pada saat terjadinya COVID kan mereka dilarang oleh pemerintah. Terus pedagang-pedagang juga semakin berkurang, semakin pindah ke usaha lain. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur dan lalu berikhtiar, karena suatu usaha itu pasti akan jalannya. Sekian.